Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Cikarang yang terkasih. Bersyukur atas pertolongan dan penyertaan kasih setia Tuhan dalam perjalanan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. BPK Penabur terus berani berubah untuk semakin berbagi dan berdampak bagi sesama. Begitu pula dengan kami, Sekolah Penabur Kota Jababeka yang berada dekat dengan GKI Cikarang. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi putra-putri Bapak Ibu menjadi generasi BEST. Kita Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Penabur Kota Jababeka. Selamat hari ulang tahun ke-71 BPK Penabur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme, membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan, menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur. Sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati.
Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju.
ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Hai Markus, kok kamu rapi banget sih? Biasanya kan berantakan. Wah, Andrea, sekarang kan aku berani berubah. Hebat sekali Markus. Iya dong, seperti komitmen dari sekolah kita, BPK Penabur, untuk berani berubah. Oh gitu, tapi kamu tahu kan, sekolah kita sebentar lagi berulang tahun. Tahu dong, sebentar lagi BPK Penabur mau merayakan hari ulang tahun ke-71. Kalau kamu, perubahan apa yang sedang kamu upayakan? Aku sedang belajar untuk mendengarkan. Hah? Mendengarkan musik atau apa nih? Mendengarkan input dari orang tua, guru, dan teman-teman. Hah? Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik dong. Hebat kamu. BPK Penabur juga berusaha untuk membuka diri dengan mendengarkan input dari berbagai pihak. Supaya lebih baik tentunya. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Haleluya, haleluya. Mau diapain buku-buku itu? Oh, aku mau kirim ke saudaraku di daerah. Aku sudah tidak pakai lagi. Baik sekali tindakanmu itu, berbagi pada sesama. Dan dampak aku kirim buku-buku ini adalah agar teman-teman di daerah juga bisa belajar. Bisa dibilang kamu telah berbagi dan berdampak bagi sesama. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari menjadi keluarga BPK Penabur. Selamat pagi, jemaat dan simpatisan GKI Cikarang, baik yang berada di Cikarang dan sekitarnya, maupun di pos jemaat Citra Indah Siti Jonggol, dan juga persekutuan jemaat di Karawang dalam kasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu 25 Juli 2021. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Peberita Melati Simorangkir. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim berita. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, kita tidak dapat menyangkal bahwa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah membuat banyak orang takut dan cemas. Dampak-dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial semakin menambah kerapuhan manusia. Dalam menyongsong masa depan, di tengah situasi yang tidak menentu ini, muncul naluri manusia untuk mempertahankan diri. Kadang naluri ini mendorong manusia untuk menutup diri pada sesama dan hanya berfokus pada kehidupan pribadi. Di dalam situasi tersebut, firman Tuhan justru mengajak kita untuk berani berubah, berbagi, dan berdampak bagi sesama.
Ajakan ini disampaikan kepada setiap kita selaku pribadi, agar kita tetap menjadi terang di tengah krisis. Ajakan ini pun disampaikan kepada kita sebagai gereja, agar tetap menjadi tubuh Kristus yang saling memulihkan. Ini juga disadari oleh kita sebagai GKI SW Jawa Barat yang telah dipercayakan Tuhan selama 71 tahun mengelola karyanya di bidang pendidikan melalui kehadiran BPK Penabur. BPK Penabur adalah salah satu roti dan ikan yang kita punya. Apa yang kita dapat, kita lakukan dengannya. Apakah roti dan ikan yang mengenyangkan diri kita dapat dipakai juga mengenyangkan sesama dan dunia. Dalam ibadah ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa berdampak bagi sesama, meskipun kita masih berada di gurun dunia. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanku. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Dalam undangan Kristus untuk berbagi dan berdampak bagi sesama, tak jarang sebagai manusia kita tidak mampu mempraktikannya. Terkadang kita hidup dalam ego masing-masing. Terkadang kita lebih takut kekurangan atau kehilangan. Ketika undangan berbagi dan berdampak itu datang, tidak jarang kita menjadi penyebab dari kesulitan yang dihadapi sesama kita. Berani berubah berarti berani untuk mengalami pembaruan hidup. Perjumpaan dengan Allah, Sang Sumber Kasih, memampukan kita membarui hidup, sehingga kita memiliki kerelaan berbagi sesama. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada kehadapan Allah, kita memohon ampun atas segala dosa dan keegoisan kita, agar kita mengalami pembaruan hidup. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa keegoisan kami, baharulilah kami untuk menjadi saksi-Mu yang berani berbagi dan berdampak bagi sesama.
Kami memohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Bagi setiap dari kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, inilah berita anugerah bagi kita semua, menurut Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Perubahan besar di kehidupan
sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku yang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bersama-sama kita hendak merendahkan diri. Kita memohon pimpinan Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama dengan saudara-saudari kami, BPK Penabur, kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Untuk bersama-sama kami boleh disapa oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadari bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup yang tidak mudah sekarang ini. Kami melihat ada tantangan di hadapan kami. Kami melihat ada pergumulan di sekitar kami dan juga penderitaan. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, pimpinlah kami melalui firman Tuhan, agar sungguh-sungguh kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan ini menjadi orang-orang yang menang. Kami percaya bahwa melalui firman Tuhan, kami dibekali, kami dibentuk untuk semakin teguh di dalam beriman, semakin memelihara pengharapan, dan semakin melimpah di dalam kasih kepada sesama. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kita membuka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil yang kita baca ini adalah perikop yang sangat terkenal. Bahkan sejak sekolah minggu kita tahu cerita ini. Ya, cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Yohanes mencatat bahwa mereka yang terlibat dalam peristiwa ini adalah 5.000 orang laki-laki. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, yang makan roti dan ikan itu tidak hanya 5.000 orang sebenarnya. Kalau kita perhatikan, di sana juga ada perempuan, lalu juga ada anak-anak. Nah itu berarti ada berapa orang yang menikmati roti dan ikan itu. Coba ya, kita misalkan saja satu keluarga itu terdiri dari 1 ayah, 1 ibu dan 2 orang anak. Jadi kalau 5.000 laki-laki berarti ada 20.000 orang sebenarnya yang hadir pada saat itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ini satu hal yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus memberi makan tidak hanya 5.000 orang saja, tetapi 20.000 orang, ya bahkan mungkin lebih jumlah manusia yang banyak sekali yang pada saat itu merasakan kelaparan. Nah, memang mengapa sih kok bisa menjadi banyak orang yang mengikut Yesus? Alkitab memberitakan bahwa mereka terkagum-kagum. Mereka ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang menjadi daya tarik mengapa mereka sampai mengikuti Yesus berhari-hari. Bahkan mungkin mereka lupa membawa makanan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus menyadari banyak orang di sekitarnya dan mereka belum makan.
murid-murid diminta untuk memberi mereka makan. Tetapi apa yang terjadi? Memang pertama-tama Yesus menegur Filipus dulu. Ya, barangkali dia punya ide untuk memberi makan sejumlah orang ini, Bapak Ibu. Yesus berkata kepada Filipus, bagaimana dia bisa memberi makan 5.000 orang itu. Tetapi Filipus menjawab, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka semua dapat makan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perikop Yohanes sebelumnya, bukankah Filipus, murid-murid yang lain sudah melihat bahwa Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun. Tetapi mengapa pada saat Yesus bertanya kepada Filipus, justru Filipus tidak melihat bahwa orang yang meminta dia untuk memberi makan orang-orang di sekitar itu adalah Yesus yang ajaib. Kalau misalnya nih, saya jadi Filipus, ya, mungkin saya berkata, Tuhan, Engkau sudah melakukan banyak mujizat. Saya percaya dengan kondisi seperti sekarang, Tuhan pasti mampu memberi makan 5.000 orang lebih ini. Tetapi jawaban Filipus adalah roti seharga 200 dinar. Kita tidak dapat membelinya sebab di sini sepi. Dia menjawab dengan logika, Bapak Ibu. Dia lupa siapa Yesus itu. Jadi tidak mungkin di sekitar sini kita bisa membeli roti. Nah, kemudian ada Andreas. Andreas menawarkan 5 roti jelai dan juga 2 ikan yang ia dapatkan dari seorang anak laki-laki. Namanya tidak tercatat di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, 5 roti jelai. Ya, itu mungkin adalah bekal sang anak. Tetapi sang anak mau memberikannya kepada Andreas. Dan kemudian Andreas menyerahkannya kepada Yesus. Dengan ucapan apa Bapak Ibu? Dengan ucapan pesimis. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, kemudian Injil menceritakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat bahwa Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Dan terjadilah keajaiban. Keajaiban terjadi oleh karena apa? Kita belajar dari firman ini. Yang pertama, keajaiban terjadi kalau ada perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita tahu di sana bahwa Yesus dan murid-murid adalah tokoh sentral yang diikuti oleh mereka. Mungkin saja Yesus sudah kelelahan dalam melayani. Begitu juga murid-murid. Bisa saja mereka memilih kita istirahat dulu yuk. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menjadi pilihan Yesus. Dia melihat di sekitarnya banyak orang yang belum makan. Kalau di dalam kitab Markus dan Lukas, murid-murid malah menyuruh mereka, ya, murid-murid mengusulkan kepada Yesus, baiknya mereka pergi saja, biar mereka cari sendiri makanannya. Seperti itu. Tapi Yesus menegaskan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Kita bisa melihat bahwa Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus begitu peduli dibandingkan dengan murid-muridnya. Yesus tahu apa yang dibutuhkan saat itu. Dan ia memperhatikan kebutuhan orang banyak. Sehingga terjadilah mujizat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita tidak sendirian. Tuhan menciptakan kita bersama dengan yang lain. Jadi mari jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Jangan kita hidup untuk diri sendiri. Mari kita coba perhatikan sesama. Adakah mereka mengalami damai,
mengalami sejahtera, mengalami kebaikan seperti yang kita alami. Apa yang diperbuat Yesus ini memanggil kita untuk memperhatikan sesama kita. Kita menjadi seperti sekarang ini juga bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita menjadi seperti sekarang ini karena ada banyak orang yang memperhatikan kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Dimulai dari siapa? Keluarga kita. Orang tua kita yang memperhatikan kita. Pasangan hidup kita yang memperhatikan kita. Anak-anak kita. Ya, belum lagi ada anggota persekutuan. Belum lagi ada tetangga-tetangga. Ya, kalau di penabur ada guru-guru, ya, ada murid. Ya, ada banyak orang yang memperhatikan kita. Nah, ini panggilan Tuhan yang pertama. Yaitu supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga hidup untuk orang lain. Karena kita diciptakan bersama dengan yang lain. Lalu yang kedua, keajaiban terjadi kalau. Yang kedua adalah ada seorang yang rela memberikan miliknya meskipun tidak seberapa kepada Yesus. Seorang anak laki-laki berbagi apa yang dimilikinya. Mungkin dia tidak punya lebih, tapi dia mempunyai bekal untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang dia miliki, semuanya dia serahkan kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada orang mengatakan seperti ini. Saya baru menyadari bahwa memberi itu tidak harus kaya. Beberapa waktu lalu saya mendengar hal ini. Nah, memang benar apa yang dikatakan oleh saudara saya ini. Ya. Berbagi itu tidak mesti kita harus menjadi seorang filantropi, ya, seorang dermawan. Filantropi itu berasal dari kata philia, kasih, dan anthropos, ya, manusia. Orang yang mengasihi manusia. Nah, kalau dalam dunia ini kita mengenal ya, filantropi itu adalah seorang pengusaha sukses. Wah, omzetnya besar seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti Bill Gates misalnya, Mark Zuckerberg misalnya, Carlos Slim, ya, Joseph Bezos, dan masih banyak lagi orang-orang kaya ya, yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar. Dan dalam krisis seperti saat ini pun mereka masih meraih keuntungan yang besar. Nah, orang-orang seperti mereka ya, yang memiliki kemurahan hati, kemudian menyumbangkan ya, penghasilannya, menyumbangkan sebagian dari keuntungannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita tidak harus menjadi seperti mereka supaya kita bisa berbagi. Tunggu saya punya lebih dulu. Tunggu saya punya rumah dulu. Tunggu saya punya kendaraan dulu. Ya, tunggu saya punya banyak relasi dulu. Perlu kita perhatikan bahwa anak ini namanya tidak tercatat. Dan mungkin tidak terkenal Bapak Ibu. Dia seorang anak, bukan seorang dewasa. Tapi dia bisa berbagi. Dan apa yang dia bagikan kemudian menjadi luar biasa besar. Orang-orang Kristen diajarkan untuk berbagi, tidak harus punya dulu. Ya, tidak harus berkecukupan dulu. Tidak harus menjadi orang kaya dulu. Kalau seandainya kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, tapi kita bisa berbagi, bukankah kita lebih dari seorang filantropi sebenarnya? Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Yang kita berikan tidak perlu banyak Bapak Ibu. Tidak perlu juga materi. Banyak yang bisa kita berikan. Nah, ini. Jadi hidup berbagi tidak melulu harus kita ini kaya dulu. Jangan tunggu kaya dulu baru memberi. Lalu kemudian yang ketiga, keajaiban terjadi karena Tuhan memakai orang yang biasa-biasa saja. Ya, Tuhan memakai orang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh masyarakat.
hanya seorang anak kecil, tetapi memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Anak itu berinisiatif. Dia orang pertama yang memulai untuk memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk memberikan dampak pengaruh, kita tidak melulu harus menjadi orang penting dulu. Harus menjadi tokoh masyarakat dulu. Harus menjadi aktivis dalam organisasi tertentu dulu. Supaya dikenal oleh banyak orang. Baru kemudian kita memberikan pengaruh. Justru dalam kesederhanaan kita. Ya. Orang yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin orang yang tidak diperhitungkan. Bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak. Dan Tuhan rindu memakai setiap kita untuk memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Semakin percaya kepada Kristus. Memperoleh hidup di dalam Kristus. Apa yang dilakukan oleh anak itu kemudian membuat 5.000 orang bahkan lebih itu tercengang. Terkagum, terpesona oleh Yesus. Dan mereka percaya. Karena Injil Yohanes ditulis dengan tujuan supaya orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pribadi, setiap kita bisa berbagi dan memberikan dampak. Ini adalah panggilan kita. Panggilan kita semua dalam situasi sekarang ini. Berbagi tidak melulu harus yang besar, yang kecil dan sederhana. Bahkan tidak harus materi. Berbagi, kita bisa berbagi dukungan semangat. Kita bisa berbagi pengalaman. Kita bisa berbagi doa. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Lalu berdampak juga bukan masalah. Kita harus jadi orang tenar dulu, tidak. Untuk menjadi berdampak, kita harus memiliki satu hal yang saya sebutkan di awal tadi. Bahwa kita harus memiliki kepekaan, kepedulian kepada sesama. Untuk memenuhi kesejahteraan bersama. Tentu sebagai orang percaya, dampak kita ini terjadi karena kita memiliki dasar iman yang teguh, yaitu kepercayaan kita kepada Kristus. Hidup yang berbagi, hidup yang berdampak ini adalah panggilan kita. Hidup yang berbagi dan hidup yang berdampak mengajak kita untuk beranjak dari situasi nyaman saat ini. Kita beranjak untuk mengalami perubahan dalam hidup kita masing-masing. Mari sebagai pribadi kita berbagi dan berdampak. Sebagai persekutuan, sebagai organisasi, gereja juga harus berbagi dan memberi dampak. Sebab itulah tanda bahwa gereja mengalami pembaharuan. Itulah tanda bahwa gereja mengalami perubahan. Banyak hal yang sudah kita lakukan saat ini untuk berbagi dengan saudara-saudari kita ya, di dalam gereja maupun di masyarakat. Tetapi biarlah apa yang sudah dilakukan oleh GKI Cikarang itu boleh terus dipelihara. Dan kemudian kita juga bekerja sama ya dengan BPK Penabur untuk berbagi dan berdampak ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota jemaat GKI Cikarang ya, menyekolahkan anaknya di BPK Penabur. Seperti itu ya. BPK Penabur juga sering kerjasama dengan kita dalam hal ibadah misalnya. Ya, mendukung ibadah kita. Acara-acara kita bisa dilakukan di gereja atau di penabur. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu, GKI Cikarang dan BPK Penabur juga melakukan kerjasama. Yang terakhir yang masih saya ingat itu di tahun 2020. Pada bulan Februari, tepatnya tanggal 29. Ya, di mana kita melakukan pelayanan kesehatan di Desa Mekar Mukti.
Itu yang bisa kita lakukan, yang masih saya ingat. Mungkin sebelum pandemi ini banyak yang kita lakukan Bapak Ibu. Masih banyak yang lain. Mari Bapak Ibu, setelah pandemi ini pun kita terus memelihara semangat itu. BPK Penabur, bekerja sama dengan GKI Cikarang, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau pada minggu ini kita bersama dengan BPK Penabur ingin merayakan syukur hari ulang tahun penabur yang ke-71. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk BPK Penabur. Selamat ulang tahun untuk guru-guru penabur. Selamat ulang tahun untuk siswa-siswi penabur. Selamat ulang tahun untuk orang tua murid yang sedia mendampingi anaknya belajar di penabur. Selamat ulang tahun untuk pengurus BPK Penabur. Dan selamat ulang tahun untuk kita semua yang terlibat dalam kehidupan pelayanan BPK Penabur. Mari kita memenuhi panggilan Tuhan untuk mengalami pembaruan hidup dengan mau berubah. Selamat berbagi untuk kita semua dan teruslah berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita merendahkan hati kita kembali, kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang menyemangati kami kembali untuk menyadari akan kehidupan kami bersama dengan saudara-saudari kami yang lain. Tuhan memanggil kami untuk memiliki kepedulian dan kepekaan kepada sesama kami, akan kebutuhan mereka. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa dengan penuh sukacita melakukan panggilan Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudari kami dalam keadaan apapun kami. Karena kami percaya inilah cara kami untuk beriman kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan yang Maha Kasih, dengan rasa syukur dan sukacita kami merayakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Banyak hal yang sudah mereka alami sebagai lembaga pendidikan. Tetapi yang paling utama adalah banyak hal yang mereka rasakan sebagai karya Tuhan yang memimpin mereka hingga hadir sampai saat ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyertai para guru yang senantiasa setia untuk menyampaikan pengajaran. Engkau yang memimpin para guru untuk terus berhikmat, sabar di dalam mendampingi murid-murid untuk belajar. Kami berdoa juga untuk murid-murid yang sampai saat ini terus setia mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tuhan, Engkau yang tuntun mereka untuk dapat sabar, untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau yang membimbing proses pembelajaran jarak jauh ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga bersyukur untuk orang-orang tua yang hadir bersama mereka, mendukung mereka, yang menciptakan suasana yang baik di rumah agar anak-anak mereka dapat belajar dengan baik. Engkau pimpin orang tua Tuhan senantiasa agar mereka pun dapat memiliki kesabaran, ketabahan senantiasa. Kami juga berdoa untuk alumnus BPK Penabur. Tuhan yang terus memimpin mereka agar mereka tetap memelihara kepekaan dan juga kepedulian kepada BPK Penabur. Tuhan yang Maha Kasih, masa depan BPK Penabur ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami semua yang terlibat di dalamnya bersedia untuk bersama-sama dengan Tuhan melangkah ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Untuk kami dapat terus berbagi dan memberi dampak di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk para dokter dan juga suster. Tuhan, Engkau yang melengkapi mereka, memberikan sukacita kepada mereka, kekuatan kepada mereka, kepada para tenaga kesehatan, dimanapun mereka berada. Engkau memberikan
kekuatan hati yang gembira kepada mereka, agar mereka semua dapat melakukan peran mereka, tanggung jawab mereka dengan baik di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Biarlah mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekedar pengabdian mereka kepada masyarakat, tetapi bentuk ibadah mereka kepada Tuhan. Kami rindu banyak orang yang terberkati oleh pelayanan mereka, Tuhan, dalam bidang kesehatan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sakit, mereka yang di dalam pemulihan. Roh Kudus yang terus bekerja menolong saudara-saudara kami agar mengalami kesembuhan dan juga mengalami pemulihan yang total. Bagi saudara-saudari kami yang masih dalam isolasi mandiri, Tuhan Yesus yang memberikan kesabaran kepada mereka dan berpengharapan senantiasa, sehingga mereka dapat melewati masa isolasi mandiri dengan baik dan boleh pulih kembali. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga datang ke hadapan-Mu, membawa pemerintah negeri ini, Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan senantiasa kepada mereka, kekuatan dan kebijaksanaan untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri ini. Tuhan yang terus memberikan semangat kepada mereka agar dapat memimpin negeri ini dengan baik dan terus menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia di dalam berbagi dan juga memberi dampak bagi sesama. Biarlah para pemerintah kami terus menjadi teladan bagi rakyat dalam situasi seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Mari kita satu dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan,
oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya bahwa semuanya adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami, pada kesempatan ini kami bawa dan menyerahkan sebagian kecil persembahan mata uang. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar supaya persembahan ini menjadi berkat buat pelayananmu di gereja ini, dan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami terus untuk senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan-Mu dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, meskipun pandemi dan krisis masih kita hadapi, jangan menumpulkan kepekaan kita pada sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Pergaulan kita dengan Yesuslah yang menumbuhkan terus kesadaran kita. Mari berani berubah, mari kita berani berbagi dan berdampak bagi sesama, agar kita selalu senang dalam mewujudkan tugas pengutusannya di dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, Mari satukan langkah dengan baju sing-singkan dalam karya Kristus membangun masa depan, membentuk manusia baru segambar penciptanya, mendirikan agar maju mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, kasih karya-Mu tingkatkan. Marilah amalkan yang Kau sabdakan untuk isi pembangunan. Berteduhlah dan belajar, hai teruna harapan. Hormat pada sang pengajar, ucapnya perhatikan. Taat pada orang tua dan janganlah terkepung. Minta ilmu yang berguna di BPK Penabur. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, kasih karya-Mu tingkatkan. Marilah amalkan yang Kau sabdakan untuk isi pembangunan. Kristus sudah berikan kasih pada manusia. Dia rela membenarkan dirinya bagi dunia. Mari kita mengungkapkan dan katakan kasih-Nya dengan ilmu pelayanan, bersembahkan padanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karya-Mu tingkatkan. Marilah amalkan yang Kau sabdakan untuk isi pembangunan. Ibadah telah selesai. Jemaat dapat mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat Cikarang mengucapkan selamat Hari Minggu dan merayakan HUT ke-71 BPK Penabur menjadi terdepan dalam pendidikan dan budi pekerti. Tuhan Yesus memberkati.
yang sejati telah turun ke bumi. Kasih Yesus dicurahkan bagi manusia. Dengan penuh syukur umat tebusannya menyatakan kasih Tuhan untuk semua orang. Memberkati dengan tulus hati, hidup berarti mana perbuatan yang menjadi bukti. Mari memberi, mari peduli, berbagi dan berdampak bagi sesama. Berani berubah menghadapi dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Lakukanlah yang baik, BPK Penabur, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Memberkati dengan tulus hati, hidup berarti dan perbuatan yang menjadi bukti. Mari memberi, mari peduli, berbagi dan berdampak bagi sesama. Semua karunia pemberian dari Tuhan sumber anugerah. Setiap ciptaan diperlengkapinya dengan daya dalam kuasa sebagai karya Tuhan. Memberkati